Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, thumma alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratil mustaqim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illa Allah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'mati fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya muliakan, yang saya takzimi, Kepala Sekolah Ustadz Iwan, dan tentunya yang saya hormati juga para asatidzah, dan tak lupa yang benar-benar kami hormati juga para ayah bunda yang Masya Allah, pagi hari ini kita sama-sama punya takdir yang sama, yaitu diundang sama Gusti Allah di komplek SDPG Mujahidin. Ada Al-Mujahidin atau Mujahidin? Hah? Oh, pakai Al. Nek salah nanti kan tahu. Seperti itu. Dan pertama jelas ayah bunda, mari kita banyakin terima kasih sama Allah, banyakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena guru saya sering bilang sama Yosi, cara yang paling simpel untuk benar-benar mengekalkan nikmat itu adalah kita banyakin syukur. Karena kata guru saya juga menyampaikan, orang itu gampang sekali berterima kasih sama orang yang berjasa sama dirinya, tetapi berterima kasih kepada zat yang paling berjasa di dalam kehidupan kita kadang-kadang kita lupa. Oke, jadinya seperti itu. Pokoknya makasih ya Allah. Karena apa? Saya yakin tanpa tanya putra putrinya panjenengan, apakah hari ini dia gembira, orang tuanya datang ke sekolah serius, mesti bahagia. Lalu sama buatan bu itu, jenengan kok mendel mawar medeni gitu, luar biasa. Ibu-ibu atau medeni. Nah, bapak-bapak kalah jumlah ya, seperti ini. Okay. Dan saya dulu pernah punya pengalaman, karena anak saya sekarang udah gak ada yang di formal, semuanya jalur non formal, jadinya semuanya ngambil PKBM. Dulu saya kalau ngambil rapot ya, saya bukan istri saya. Ya, makanya besok bapak terus sampai kalah karo ibu-ibu. Ibu-ibu itu kan makomnya namun asisten, yang paling bertanggung jawab soal pendidikan anak itu sebenarnya bapak sama ibu, bu. Bapak singkatan ngatur bapak sama ibu. Jujur dulu sopan. Nah itu. Karena apa? Sekarang banyak, ini belum mulai, tapi harus rodok panas ini. Banyak seorang imam suami itu tapi rasanya rasa makmum, tetapi banyak makmum rasa iman. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Mari, ini repot nanti, karena ini temanya istimewa. Wangi ini temanya menghubungi sopo. Kemarin ustadzah tidak usah saya sebutkan namanya. Pokoknya pernikahan atau keluarga ala Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke bu ya, banyak syukur itu intinya apa? Nanti kita tidak akan bercokol di sini merasa bisa. Karena guru saya sempat bilang, bahkan terus-terusan bilang sama saya,
Orang jahil, orang bodoh itu merusak. Tapi yang paling merusak adalah wong yang sok keminter. Lagi ada pengajian, adalah ustadz gak meyakinkan. Ya sudah. Itu kalau kayak gitu, kesel. Yang menyampaikan gelarnya mau LCMA, MPD, PhD, sami mau, betul nyambung. Tetapi masya Allah, ketika kita merasa nggak punya apa-apa, ya kan, kita merasa jahil. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala nggak ngasih ilmunya, kok jangankan asatid, anak saja itu insya Allah bisa memberikan ilmu kepada kita, menjadi wasilah keilmuan kita itu bukan tiap hari, tetapi bisa tiap ketika kita bertemu dengan mereka. Itu insya Allah di awal seperti itu. Dan yang selanjutnya salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan moga-moga ayah bunda semua termasuk asatidah di sini, dan saya juga katut barokahnya STTG Al-Mujahidin itu benar-benar dikasih suhudah, kemudahan sama Allah, keringanan sama Allah, istiqomah sama Allah untuk menjadi muhibbin, pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat, tadi sudah diingatkan sama Ustaz Iwan, ini benar-benar bertepatan dengan bulan Maulid. Saya ngomongnya yang paling aman itu bulan Maulid. Di Noneng, nanti kemana-mana. Intinya apa? Orang yang paling pertama kali dapat berkah Maulid itu adalah siapa? Abu Lahab, yang kafir. Jangan sampai kita nggak dapat berkah Maulid ini. Ya, jangan sampai. Ya, jangan sampai. Makanya benar-benar farhan di Maulidir Rasul, bahagia atas kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu benar-benar harus tertanam kepada diri kita dan dzurriyyah kita, anak cucu keturunan. Oke, mulai. Bismillah. Sebelum mulai kita doa bareng-bareng. Saya dulu, nanti Bapak Ibu menirukan. Yang menirukan saya doakan. Yang punya utang-utangnya lulus. Amin. Itu ya antara MC ini luar biasa ini ya. Dan yang nanti menirukan serius, yang mungkin lagi ngerasain mentok-mentok di dalam kehidupan, Allah urai sedikit demi sedikit. Yes, ya. Dan ibu-ibu yang suaminya mau nikah lagi, semoga dia berpikir ya, Masya Allah, seneng banget ya, ya seperti itu. Saya tuh paham lah ya. Karena bapak kalah jumlah Pak, jangan tak belani terus, ini bahaya ya. Yes, ya, bareng-bareng ya. Nanti bisa didawamkan dan besok dicek di bulan depan pengajiannya. Ini pengajian tenaga nih, pengawasan serius ini bulan ini. Oke, makanya nanti indikatornya jelas. Yuk bareng-bareng. Allahumma as'aluka at-taufiqa lima habbika minal a'mal wa sidqa tawakkuli alaika wa husna dhanni bika. Ibu, bapak, ada yang pernah berdoa seperti ini atau mendengar? Bu, barusan tengok video ya sekarang. Sebelumnya pernah? Pernah ya? Bapak pernah? Ini bapak kok mendel ngomong, mikir ngomong Pak? Ngapunten ini kok menangis. Karena apa Pak? Coba, ibu kalau dicuekin sama bapak rasanya gimana? Sakit atau biasa atau enggak terlalu dipikir? Bu, sakit toh? Bapak kalau dicuekin sama ibu rasanya gimana? Sakit juga? Apa biasa baik? Apa tukar tambah? Rasanya gak enak kan? Dan satu langsung baik. Jadinya mesti gak enak. Minimal kalau nggak sakit ada perasaan nggak nyaman, betul Bu? Betul Pak? Nah, begitu juga kalau ini ada kajian, saya itu ngajak dialog panjenengan, jenengan mendel mawon. Betul enak. Makanya ingat, Imam Syafi'i itu menyampaikan, jangan pernah mencela seseorang.
karena pasti kita punya celah dan orang lain juga punya mulut. Makanya kalau nggak pengen, nggak nyaman hatinya, kalau ada orang nanya Pak, itu dijawab nyaut alias nyaut. Pripun Pak dari baik. Tapi karena nanti ketika nggak nyaut, masya Allah, nanti banyak hal yang nggak nyaut sama diri kita. Oke, jadinya doa tadi, kenapa Yesus sampaikan di awal? Karena apa? Hidup ini Allah yang nentuin, kita yang jalanin. Tapi seringnya omongan orang yang dibikin, akhirnya hidupnya tidak enjoy. Apalagi kita mau ngomong keluarga ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ingat, yang harus dipikirin bagaimana kita itu cari perhatian Allah, bukan perhatian manusia. Nih loh, ada orang yang ngomong ke saya, Ustaz, masya Allah, saya tuh terpesona sama keluarganya. Ini masya Allah, masya Allah, masya Allah. Bu, Pak, di keluarga yang terlihat bahagia, tetap ada masalah. Ada di sini keluarganya nggak ada masalah? Saya pengen belajar, ya. Karena di keluarga saya juga, oke masalah. Makanya kalau di sini ada yang bilang nggak ada masalah, masya Allah. Ini mungkin tidak manusia, setengah malaikat. Dan ingat, yang namanya manusia itu kan pasti yazidu, ya kan? Dan yang tetapi malaikat itu la yazidu wa la yanqus. Makanya taat terus. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak difahami betul, ya. Sebelum nanti ngomong kunciannya langsung dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang perlu dipahami di keluarga yang terlihat. Saya kan ngomong terlihat karena kan orang luar nggak tahu kan Bu dapurnya. Makanya saya tuh ceramah paling takut kalau di depan saya ada siapa? Istri. Karena nggak mungkin seorang bapak itu pencitraan di depan istrinya. Wallahi nggak mungkin. Ibu-ibu mau pencitraan depan suaminya, nggak bisa. Pertanyaan saya Bu, ibu cantik mana ketika di rumah sama di pengajian? Ya, terus dia ya ala Rasulullah, terus dia ala di repot dan ya masya Allah, ya. Dari sini serangan Mbak Tidik ya masya Allah. Nggak Bu, nggak Yusmi Mas. Aku dandan ayu-ayu, bapaknya kadang-kadang gak respect. Gue duit tok, gak tahu ngomongin ceritaku. Tapi kalau pelajaran ini masya Allah. Terus pokoknya prep. Kenapa bisa seperti itu? Karena apa? Masya Allah. Yang namanya syaitan, laknatullah ya alaih. Laknat. Misalnya ngomong kalau syaitan, laknat gak apa-apa. Tapi kalau sama yang lain jangan. Proyeknya untuk keluarga itu pasti cerai. Makanya kemarin saya ngisi kelas pranikah itu khusus janda cerai hidup. Untuk ini Pak kelasnya Pak. Itu MC-nya cewek, jamaahnya semua cewek janda, ya kan? Yang cowok cuma pembicaraan. Ini rodok kepeksa sebenarnya. Makanya nih, proyeknya adalah apa? Cepat cerai. Makanya coba, nih, bapak ibu pesotak tekoni. Jawab di hatinya masing-masing. Coba diingat-ingat kapan terakhir kali kencan. Loh, mak muidin. Lebih harus kencan mas, anakku cilik ditempokin meneh dan lain sebagainya. Ini penting. Masa yang masya Allah yang sudah legal kalah sama yang ilegal. Karena jomblo itu Bu, jomblo itu Pak, permasalahannya kan dia punya hubungan tapi nggak ada status. Tapi kalau jenengan punya status, kalau hubungannya nesu, masya Allah anaknya sampai kaget. Iya kan? Jenengan status sudah umi abi, masya Allah. Tetapi belas gak tahu pacarnya, dedean mie ayam pocong makan nasi. Luar biasa kayak gitu. Dan nanti nih adik-adik yang ikut, nanti kalau mama papa cuma di rumah disuruh keluar. Kamu kan udah kelas 5, udah kelas 6 SD. Dan nanti minta sama Abi sama Umi, Mi, aku udah kelas 5, mulai kelas 4 lah, 4, 5, 6.
Pak, ngapunten, ibu-ibu ini kadang-kadang cuma ngamini doa Ustaz, padahal pengen ngamini doa panjenengan. Jadi kan itu imam paling tetap dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika jenengan badhe imami tarawih, wis mesti surate kuwi-kuwi wae. Kuwi wae makharij seluruh desa. Iki ya. Masyaallah. Dan ibu-ibu itu kesalahannya apa? Muji. Imam masjid ini bagus, ya Pak Purwo. Imam masjid ini mantap, tetapi nggak sadar beliau memuji di depan suami. Ini kan nggak ada takdir, nggak ada form. Makanya Bu itu jangan lanjutkan. Pak, nek jadi makmumnya masjidnya itu masya Allah, rasanya masya Allah. Jangan, walaupun berbohong dikit-dikit Pak, walaupun imam masjid sana itu enak, tapi aku tuh tetap nyaman di hatiku. Walaupun bapak ini suruh kita mesti bohong gitu. Tapi nggak masalah, itu untuk membahagiakan lil farah, ya untuk suami. Ya, lebih Ustaz mau husnudon, kalau anaknya kawan, ya dan lain sebagainya. Jadinya ini untuk pemanasan dulu, ibu-ibu. Jadinya ingat, kencang itu sangat perlu. Dan ingat, saya ingetin, ini ilmu hal ya. Jadinya kan coba lebih familiar yang mana Bu? Lebih familiar yang malam pertama atau honeymoon? Ibu bapak, assalamualaikum. Aku sempat jendelok pot ini. Untuk sensitif ini masalah. Lebih familiar kalimatnya mana? Honeymoon atau malam pertama? Malam pertama, siap. Malam pertama itu cuma sekali atau beberapa kali? Cuma sekali, nggak bisa diulang. Makanya coba, ini ngetes nih bapak percuma, mesti lalu. Ya, ibu isi yang dites. Seperti KPH ditunjuk. Ya, ibu yang kepas ibu, masya Allah. Pengajian malah kepas. Ibu pernikahannya dulu, tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, dan jam berapa? Mesti ingat. Gak ingat ada hukuman aja. Mungkin bisa dikasih mic Ustaz. Iya loh, MC ini benar untuk melakukan bensin. Ya, masuk dulu. Ya, silakan Bu. Iya masuk. Monggo. 8 November Asik, terus 2009 jam 1. Oke, siap. Nah ibu itu ya, tengok bapak. Ini tak tanya menitnya mesti ingat Pak. Serius, kalau bapak wajar urusan luar negerinya banyak. Mas urusan apa? Nih Bu, di tiap tanggal itu, jangan pengen mencontoh Rasulullah SAW. Pengen keluarganya sakinah mawaddah warahmah, tiap tanggal itu tahunnya nggak jelas, nggak boleh sama. Pastikan ibu honeymoon sama bapak. Punya acara sendiri, anak-anak titipin mbahnya, nggak apa-apa. Karena apa? Keluarga sekarang kokian rumus, kokian dalil, tetapi apa? Nggak pernah melakukan langsung yang aplikatif. Di tahun itu setiap tahun cuma sekali, misalnya, cuma sekali. Itu ngomong apa coba? Setahun itu ganjalannya kata atau sedikit? Kurang. Ibu saya suruh nanya, apa yang kekurangannya bapak musuh? Oke, hafid di luar kepala itu, keluarga. Apalagi secara neurologis kita itu disetting memang 3 kali lipat lebih ingat yang buruk-buruk daripada yang baik. Makanya ketika bapak berbuat salah sama ibu berbuat salah sama bapak, cuma minta maafnya sekali, itu nggak sembuh luka batinnya. Kerasa tak Pak? Nggak bisa, ngaku tuh nggak iso. Setelah ngaku tuh mulai besek Pak. Berarti diambung, masya Allah. Itu sekarang loh, katanya ibu pengen ihya sunnah. Tetapi kalau bapak berangkat kerja cuma dijimnya gini. Ini ihya sunnah dari mana? Ya, kalau mau ihya sunnah, bapak berangkat kerja, SOP mensium itu ada loh, tapi orang cacili tidak situ. Masya Allah, ini kadang-kadang jangan di ruang terbuka kayak ini, nanti tak kasih.
Ini kalau di training saya di PPA for Family itu seharian full Yesus sampaikan. Makanya ibu-ibu, tadi ibu apalagi sudah menyebutkan tanggal pernikahannya, silakan di reminder ya, suaminya pergi ke Tawangangu. Masya Allah, cuma berdua. Ingat, saya tuh sampai bela ibu karena anak saya juga ada yang masih kecil, yang namanya Zahwa itu masih belum ada 2 tahun, yang nomor 4. Itu ya saya ngajak karena saya tidak dekat sama orang tua, nggak dekat sama mertua di Solo juga, di Malang dulu juga nggak dekat. Akhirnya nyewa 2 kamar, yang 1 kamar buat yang nemenin. Dibilang. Makanya kalau di sini ada anaknya yang sudah besar, gak tambah romantis, mesti keluarganya oke rutinitas. Yang dibilang cuma sekolah yang anak, keuangan kayak gitu. Aku mulai bahas bagaimana tertarik dari muda. Keluarga kok kayak gitu, ini keluarga ala Rasul macam mana? Ada. Keluarga itu relax, ya, relax. Terus ya, jadinya saya mulai dari mana dulu? Mulai dari sini. Sekarang coba nggak usah dijawab. Kalau dijawab nanti akan lama pengajian ini. Karena pengajian yang bagus itu afdhalul kalam qalla wa dalla. Sedikit dan jelas, ya kan? Nah waktunya sak jam itu biasanya saya muter-muter ini paling 3 menit, ya kan? Karena ibu-ibu juga 1 jam inti terus, bapak inti terus, saya yakin loh, nggak nyantol semua. Terus, apalagi dimulai dengan setok rotok arah-arasem, kemudian tanggungan oke, kesini itu digeret sama anaknya itu, kamu gak pernah datang, harus datang. Nanti kalau ditanya Ustadz gimana dan lain sebagainya. Besok, pertama coba ditanyakan kepada dirinya, bapak sendiri, ibu sendiri. Ini yang datang suami istri ya? Halo? Nah, 1 aja, 2 aja, 3. Besok bu, cara nih, suami harus ikut. Karena yang paling penting pengajian kayak gitu itu suami sebenarnya. Ibu itu tambahan sebenarnya. Tapi kan sing kebanyakan mesti ibu-ibu. Terus ya Pak, ini yang pun tahu, yang sudah datang, ini harus istiqomah. Demi anak loh, coba saya tanya, pekerjaan sama keluarga penting mana Pak? Disaksikan nih, saksikan. Penting budi. Serius. Sininya keluarga. Tapi ketika mikir 24 jam untuk apa? Pagi, siang, malam, dunia yang kutuju. Tuh, pagi, siang, malam, joget-joget. Saya juga kadang-kadang kayak gitu Pak. Tapi nanti coba, ibu coba, enak anak itu nakal pas kecil atau pas besar? Oke ya, siap. Pas kecil itu sebentar atau lama? Sebentar Bu. Makanya nek iso banget ya Masya Allah. LDM, long distance marriage itu boleh. Tetapi pas kecilnya nek iso berpiye caranya ini ngumpul. Serius. Jangan sampai hanya gara-gara pekerjaan ngorbanin ini anak. Karena besok Pak, Bu, anak itu yang paling penting itu imunitas. Bukan dilarang ini, dilarang itu, dilarang ini, dilarang itu. Imun. Dan itu yang paling coba. Yang paling beliau rekam adalah di 3 tahun pertama. Soal apa? Kalau kata guru saya, kiai saya itu bau tangan, ambu tangan. Ada yang punya anak masih usia 3 tahun ke bawah? Ada? Itu 1, 2. Kemudian yang Pak, bapaknya lari umur yang lain. Cukup rapot yang kadang-kadang kleru, anak kelas 10, kelas 4. Lu itu ada tuh, saya pernah itu. Saya pernah itu jumpa yang lucu minta ampun. Saya ngambil rapotnya anak saya pas di Malang masih di SDIT beliau. Itu saya tanya loh, Pak, putranya sinten ini loh. Kok nggak ada ya berasa? Putranya bapak kelas berapa? Kelas 4. Ini kelas kali Pak. Itu tua banget. Niatnya kan udah bagus. Niatnya udah bagus. Makanya Bu, kalau anak nih sebelum masuk, ini pokoknya saya putar-putar kemana-mana. Lalu Ustadznya ditanya tadi, waktunya berapa menit Ustadz? Monggo ini pokoknya nanti kalau udah bosen tolong ada yang angkat tangan, Ustadz segera pulang. Saya langsung pulang. Karena apa kata guru saya, semakin diusir malah seneng, hisapnya nggak terlalu berat. Dan saya ngapain Bu, saya di mana-mana selalu bilang
Saya belum bisa kayak gaya Solo karena memang saya lama jadi Aremania, udah hampir 13 tahun pindah di Solo ini karena memang benar-benar diutus sama Abah. Yang penting suruh pindah kota di dekat Magetan. Ya, itu kan nggak gara-gara kerja, nggak gara-gara kuliah. Pokoknya caranya piye cedak Magetan. Jaraknya tidak boleh lebih dari 2 jam. Ada yang dari Magetan sini? Nggak ada. Duh, mantan desa tenang. Luar biasa. Oke. Jadinya tadi sampai mana nih? Yang umur 3 tahun itu kalau beliau terlalu mandiri jangan senang. Kan ada orang tua yang lo anakku tidak sopoe nangis toh pinter, masya Allah lo kowe aku, bapaknya kowe aku. Itu ngeri nanti besarnya. Dia nggak bisa bedakan mana teman mana lawan. Biasanya korban-korban seks bebas itu kayak gitu. Makanya 3 tahun itu kalau bisa skillnya yang pertama kelihatan itu ya bapaknya ya itu. Gak apa-apa gendong terus dikira sama orang udra-udru karo anakmu terus digendong gak masalah. 3 tahun pertama. Makanya ojo ibu assalamualaikum kan jangan gak ada bapak sama ibu. Bapak sama ibu itu kalau udah cucunya besar anaknya sudah pada nikah itu pengen itu kencan malah dititipin putune. Ya Allah, jenengan itu pripun to? Masya Allah, malah dititipi. Dan bapak ya ibu ya seneng, tapi sajane terus-terusan juga iki ya anakku bisa. Wis entuk ilmu parenting, tapi podo wae. Oke, pertama gini, kita mulai dari apa coba? Ditanyakan kepada diri sendiri, sebenarnya kabar keluarga kita itu seperti apa? Ditanyakan. Jujur, gak mungkin cuma jawabannya I am fine, gak mungkin. Coba saya nanya sama bapak, Pak, motor itu kalau masih bisa jalan bisa dikatakan sehat atau bukan Pak? Sehat ya? Sehat. Mobil kalau masih bisa jalan dikatakan sehat bisa? Nah ini saya oh, Pak, kalau mobil dikatakan sehat cuma bisa jalan, coba cek olinya Pak. Cek kampas remnya, ya kan? Kadang-kadang ibu-ibu ini belum menyampaikan sesuatu karena apa? Bapak kedeni, Bu. Betul, Bu? Assalamualaikum. Kisah bujur ini wedi ibu-ibu. Ya. Sing medeni ibu malah. Oh, iki lho Bu, kata bapak sing medeni ibu itu betul, Pak. Kadang-kadang juga betul. Apalagi tadi loh, makmum rasanya imam, gayanya imam. Padahal di Al-Quran di surah An-Nisa disamakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Makanya masya Allah nih Pak Bu, nih kalau ditanyakan kepada kabar pernikahan itu coba memang pernikahannya jalan-jalan saja. Orang masih banyak mengatakan keluarga kita bahagia, asmara daba, as-sakinah mawaddah rahmah da'wah dan barokah. Tetapi ingat, kalau dilihat-lihat kampas remnya, wipernya dan lain sebagainya, pasti ada yang sudah perlu diservis. Betul apa betul Bu? Betul. Betul apa nggih Pak? Betul Pak. Makanya kalau cuma bisa berjalannya dikatakan sehat repot Pak. Apalagi kalau mobilnya itu dipakai buat medan-medan yang ekstrim. Makanya nanti tolong. Saya bisa minta tolong Bu. Nanti di rumah kan Sabtu ini libur ya, kebanyakan libur atau masuk kantor? Libur ya. Ibu-ibu jangan kantor mboten. Ibu-ibu memang sariawan kabeh, jadi kalau gak mau, gak asik belas. Oke, ibu-ibu kantor mboten. Nah, Bu, itu alhamdulillah. Makanya nanti kalau bapak kantor atau ini masya Allah yang ketemu jadi kan sekalian kan Pak datang di sini, nanti setelah dari sini jangan pulang dulu, mampir ke mie ayam, tanya sama ibu, Bu, sebenarnya menurut ibu keluarga kita itu seperti apa sih? Dan bapak hanya mendengar, nggak boleh membela. Dulu ibu langsung leku, apa mana dijak sing rodok satu-satu Pak, ini misal apa itu di Banyuwangi itu ada yang bagus waktu itu kopi kan itu namanya
Saya lupa namanya. Dah itu Pak, Masya Allah ngono barang mantep dalam kopi ya sing ngene. Kita nang Pak bari kok jempol sih. Bu, istrinya mana ini? Bu. Halo halo. Istri orang aku mau disambut wong lho. Mana istrinya? Oh ini istrinya. Oh, kok pas. Wes lo, jangan pulang dulu. Jangan pulang dulu mampir. Nah, apalagi ada anaknya, Dek. Kamu saksi Ustaz. Selain kamu laporan Ustaz Iwan, nanti Ustaz Iwan laporan ini. Dan kamu nanti jangan ganggu. Siap? Kamu itu pengganggu. Paham sampai sini? Ya? Biarkan aja. Nanti Abah sama Umi biar sendiri. Kamu, Bah, aku tak ngeteh di sana. Nggak masalah. Kamu main-main sendiri. Agak jauh aja. Ya kan? Ya, jadi nanti ditanya. Dan ibu nanti juga nanya ke bapak. Karena apa? Ini loh Pak, mau ke arah Rasulullah SAW. Karena keluarga kita itu kebanyakan asumsi, bukan konfirmasi. Contoh, ada bapak pulang dari kerja kayak senyum-senyum, padahal baru dulu cak lontong misalnya, YouTubean, dikiranya ibu karena asumsi, wah ini duitnya lagi oke. Jaluk kami sih rego 700.000 tambah amplop. Masya Allah. Ya kan? Itu makanya asumsi itu nggak boleh. Apalagi bisikan. Bisikan asumsi, ibu dibisikin sama syaitan la'natullahi alaih. Jadinya harusnya dia tahu kalau aku itu sibuk masak, itu harusnya anak itu dipegang. Itu kayak gitu kan berbahaya. Makanya nanti ditanyakan, dan ingat, nih rumus, bahagia di dalam keluarga, sa'adah fil usrah, itu adalah versi berdua, bukan versi ibu saja atau bapak saja. Ketika ada seseorang nanya sama bapak, Pak, pripun keluarga itu bahagia mas, sudah di bojoku masuk gak seneng dan lain-lain. Tapi ketika dikonfirmasi ke ibu, bilangnya langsung re. Nah, itu berarti masih ada hoax. Dan ingat, Pak Bu, ini tidak bisa diselaraskan ketika apa? Ketika tidak ada pertemuan. Dan ingat, SDTK Al-Mujahidin gak mungkin asatidahnya gak ada rapat. Coba gak ada rapat, murid keleleran. Serius. Apalagi keluarga Bu. Keluarga ini kan setan itu kan ada munculnya lewat apa Bu? Bosan. Kok ngomong iki meneng, kok liyane. Bosan itu luar biasa. Makanya harus apa? Benar-benar harus ada omongan dari hati ke hati. Oke, omongannya sepenuh hati. Itu yang pertama. Sekarang semuanya bawa handphone semua? Bawa ya? Oke Pak, handphonenya dicekel kabeh Pak. Handphone. Ya siap. Nah, pas tak menyimpan handphone, langsung HP ya. Konsep mas, ya nggak lagi itu HP ya. Ibu udah pegang semua? Kalau nggak pegang HP, pegang kertas sama bolpen. Saya nanya 5 hal, silakan nanti dijawab. Dan jawabannya jangan di WA sama suami langsung, tetapi nanti saat sampai rumah disampaikan ke suaminya. Dan di sini disampaikan ke istrinya. Siap mboten? Nek orang siap gak usah tak tekoni, gak perlu langsung yang lainnya. Siapa betul? Masya Allah. Siapa orang ini? Wes, pertama ya, ditulis di situ. Ditulisnya terserah di note boleh, di WhatsApp juga boleh, nanti disimpan dulu. Ya, tapi kalau yang suami istri langsung ada sekarang, langsung di WA nggak apa-apa. Kan enak ini, langsung WA. Kalau yang ada 2 di sini. Wes pertama. Pertanyaannya sama antara bapak sama ibu. Ingat Bu, jangan saling mencontek antara kanan dan kiri. Karena ini mesti bisa semua. SG dijawab. Ini serius, ini buatan saya buat-buat. Jadinya bapak sama ibu sekarang, hari ini, detik ini, hari ini aja, kalau detik ini terlalu alay. Itu kalau mau dikasih barang, itu mau dikasih apa? Sama bapak atau sama ibu? Silakan ditulis barang, wujudnya barang. Walaupun bapak-bapak kadang-kadang agak pahit, yang ngasih ibu tapi duitnya dari bapak lagi.
Wes tulis dulu. Kalau bapak nggak barang nggak apa-apa. Yang penting satu hal yang pengen diinginkan. Ibu-ibu jelas ya? Jelas mas, saya barang ini paham, iso. Anak gue ya iso. Wah itu bapak udah nulis di buku, ibu nulis di buku. Jadi kok ada anaknya nulis di buku juga ya? Udah semua ya? Oke, yang kedua, bapak sama ibu tulis. Ingat, tidak boleh lebih dari satu kalimat, tapi tidak boleh kurang dari satu kata. Ingat, jangan panjang-panjang, karena ini nanti tafsirnya ketika ketemu, penafsirannya ketika ketemu. Menurut ibu, suami ideal itu seperti apa? Gambarkan satu kali. Menurut bapak, istri ideal itu menurut apa? Biar paham. Orang gontok-gontokan dalilnya kok minta ya terus-terusan tapi paham-paham nanti. Ya sih Pak, tulis satu kalimat Pak. Ya bucu sing ideal ya sing mulai senyuman terus mas. Nanti tafsirnya nanti pas ketika ketemu sama ibu ketemu sama bapak. Ibu-ibu semuanya kalau nulis, Masya Allah. Sambil nulis saya tak nyicipi teh asli SGT Ki Al-Mujahidin. Masya Allah. Bismillah. Alasan. Sampun? Satu kalimat ya? Pun. Kalau sudah naik lagi Pak, yuk bismillah. Ini nanti besok, ini aja baru nanti tutup dalilnya ala Rasulullah. Ini harus ala Rasulullah karena sesuai judulnya. Itu nanti insya Allah kalau dipraktekin mantap. Ini kalau tadi yang datang suami istri itu lebih dari 10, tak suruh ngumpul di tengah. Atau lebih dari 2 tak suruh ngumpul di tengah. Langsung tak praktek, enak. Tapi kalau sebelah kayak gini, rata-rata ibu-ibu kurang langsung. Faqala ta'ala fi kitabihil karim. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nyeramai berapa hari? Ya kan? Kata Mas Yosi, kata Ustaz ini, kata Ustaz itu, kata Ustaz ini. Dan ingat Bu, sealim-alimnya Nabi Nuh gak bisa ngubah anak dan istrinya. Sealim-alimnya Nabi Lut gak bisa mengubah istrinya. Sealim-alimnya Nabi Ibrahim, al-alim al-alama Masya Allah Nabiyyin wal mursalin, gak bisa mengubah ayahnya. Hatta Nabi Muhammad SAW juga gak bisa mengubah siapa? Papanya. Makanya ibu gak bisa mengubah sinten Bu? Nah, mengubah sinten Bu? Nah, tapi nanti tak kasih tahu caranya bagaimana mengubah suami. Asik atau enggak ya? Asik, tapi ini orang nyawa ya gak situ ya. Ini ada caranya Pak nanti. Pas ibu lagi manggeli banget. Ibu sering manggeli atau jarang Pak? Jarang atau sering? Nah jujur dulu Pak. Cuma nemu kayaknya jarang. Padahal ya sering. Oke. Pertanyaan nomor 3. Jawab dengan satu kalimat. Pertanyaannya sama. Keluarga ideal, kalau tadi kan suami atau istri, menurut bapak sama ibu seperti apa? Gambarkan satu kali. Biar tahu isi hatinya. Pak, tulis Pak, males-malesnya ditulis ini. Ini demi apa? Demi penghambaan kita kepada Allah, bukan demi anak. Karena pernikahan itu bukan ghayah, tapi wasilah. Wasilah untuk kita semakin dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa sih, sound systemnya Al-Mujahidin enak. Minimal begini, so medun meneh. Luar biasa. Saya ini nggak bertenaga, tapi suaranya udah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Enak ini, Masya Allah, luar biasa. Bondo, malah guyur. Bapak sampun, bon, wes, enak nih. Nanti nggak ada asumsi lagi. Apalagi coba, Pak tes ya. Siapa ibu di sini yang merasa kenal sama suaminya? Katakan. Tiap ya. Aku harus kenal bentukmu Mas. Aku harus kenal karaktermu. Karena ada ibu-ibu kayak gitu tuh. Itu
sebenarnya celaka 12 ya kayaknya. Celaka 14 guys. Karena apa? Di keluarga yang sudah merasa kenal antara suami dan istri itu bisa dipastikan kehidupannya susah kencang. Karena dia merasa kenal. Gak iso. Bojoku mesti gak mungkin berubah. Keras yo keras. Mesti yo mesti. Masya Allah. Itu kayak gitu gak bisa. Begini mesti kalau kau kan di YouTube ini mesti. Makanya Masya Allah harusnya Pak, merasa sok kenal sama istri sama suami itu salah. Harusnya merasa apa? Gak kenal. Karena apa? Mau tidak mau kita itu mudah berubah, bahkan teman-temannya berubah. Coba Pak, temannya istri kenal semua loh Pak? Gak kenal ya? Kadang kenal, kadang enggak. Ibu temannya suami kenal? Bu, kenal aku buatan. Emang lari ibu itu harus ini. Kadang kenal, kadang buatan ya. Nah, ya, Masya Allah. Oke, sudah. Nah, sekarang dijawab. Boleh pakai 3 kata, boleh pakai 3 kalimat. Menurut bapak sama ibu. Bapak sama ibu udah menuliskan ingin apa sih, kemudian suami atau istri ideal seperti apa. Ketiga apa tadi? Keluarga ideal seperti apa. Sekarang yang keempat, menurut ibu, menurut bapak, untuk menuju 1, 2, 3 yang sudah ibu tuliskan dan yang udah bapak tuliskan, kira-kira apa 3 langkah yang bapak atau ibu harus lakukan? Silakan ditulis. Semuanya pengajian tekok-tekok ini. Semoga ini saya. Karena ini saya jaga naga, habis ini ke Malang, ke kandang singa. Masya Allah. Monggo Pak ditulis rumian ini usianya dari mantun. Tiga kata boleh, 3 kalimat boleh. Yang penting 3 langkah. Sudah belum? Oh belum, siap. Apa tentu? Sudah. Yang sudah belum ada yang belum. Bapak-bapak ini sudah semua di luar kepala sampai kayak ditulis. Luar biasa. Oke, pada kita pakai kita langsung live disampaikan. Sesuatu dengan pertanyaannya apa harus? Sudah. Begitu. Sekarang kita pengalaman. Yang terakhir, kalau cuma saya suruh nulis atau nggak nulis, saya himbau untuk menulis 3 langkah untuk 1, 2, 3 itu apa? Itu terkadang setelah mulai dari sini hanya jadi akan nulis, hanya jadi sebuah waktu kamu. Karena guru saya pernah bilang, makom seseorang di dalam dia beraktivitas dalam sehari-hari itu kadang-kadang hanya asal lebih. Paham? Tapi sebenarnya asal lebih. Kalau ada orang yang asal lebih ini gimana? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini agak bagus. Tetapi naik lagi harusnya tahu dan tahu paham. Dan lain lagi saya pengennya sadar. Nah, makanya pertanyaan yang kelima ini moga-moga bisa sadar dan segera kita eksekusi. Ibu bapak 1, 2, 3, 4 sudah. Kira-kira ingat yang tahu masalah dan menerima panjenengan yang panjenengan sendiri. Saya nggak tahu apa-apa. Dan saya yakin
kita sama-sama diberikan apa? Pesan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sering kita namakan tantangan, yang sering kita namakan masalah. Itu kasusnya berbeda-beda. Makanya ini kira-kira seminggu ini ada apa? Sabtu tanggal 8 minggu depan dan ada Sabtu tanggal 14 ya. Itu dari tanggal 8 sampai 14 kira-kira untuk menuju 1, 2, 3 kira-kira apa yang bisa dilakukan? Silakan tulis 3 hal atau 3 kata, 3 kata atau 3 kata. Seminggu ini harus dieksekusi seminggu ini. Contohnya bapak sama ibu yang datang tadi, habis itu kita yang mau coba makan sih. Masya Allah ya. Pertanyaannya apa? Pekan ini apa? Karena ini kalau ditunda-tunda Pak, serius masalah ini bukannya cepat selesai, tapi apa? Jadi besar. Silakan 3 hal apa yang kira-kira patut dilakukan untuk meraih Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menurunkan nikmat sesuai dengan keinginan kita. Tiga hal, 3 kata atau 3 kalimat. Sabun. Oke, sip ya. Ingat, semua yang jenengan tulis moga-moga dari kesadaran hati. Dan saya berdoa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan subulan, memberikan kemudahan. Dan ingat, Bapak Ibu, keluarga itu, sebelum ngomong keluarga, pernikahan itu sebenarnya definisinya, kalau saya ngerangkum dari guru-guru saya, ini hanya ra'yun nas, pendapat manusia, bukan ijtihad, ya, ra'yun nas. Bisa salah, bisa benar. Ya, salahnya saya bertanya. Pernikahan itu, ya, keluarga itu harusnya apa? 1, mempertahankan kebaikan kala sendiri. Coba ingat, dulu bapak, dulu ibu saat sendiri, Masya Allah, tilawahnya 1 juz, 2 juz, 3 juz. Giliran sudah bersatu sama bapak, 1 juz pun susah. Karena apa? Tentu problem, tentu beban hidup, tentu apa-apa lagi itu Masya Allah lebih berat. Padahal dulu bayangannya sebelum nikah, Masya Allah, pas ketika sudah nikah itu bayangannya apa? Enak ya, murojaah bareng dan lain sebagainya. Ternyata ekspektasi tidak sesuai dengan realita. Oke, makanya dulu yang baik-baik kalau sendiri dilakukan lagi. Kemudian yang kedua, ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum nanti saya sampaikan, kan kalau ngomong ala Rasul, sebenarnya dari tadi pagi, dari mulai setengah 10 tadi sampai sekarang, kita cuma bahas khairukum li ahlikum. Dan Nabi cuma menyampaikan itu, tapi tafsirannya luas banget. Sebaik-baik kalian itu adalah yang paling baik sama keluarga. Keluarga itu bisa istri, bisa suami, bisa dzurriyyah, bisa anak cucu keturunan. Dan ingat, maknanya baik itu paling gampang itu adalah apa? Bapak ketika diajak ngobrol sama ibu atau teman kerja, itu lebih sungguh-sungguh dengerin ibu daripada teman kerja. Tetapi kan saat ini berbeda. Kalau sama teman, apalagi lagi ngasih project, dan ngomongnya tenanan. Tapi coba ibu cerita tentang apa misal? Cerita tentang apa? Habis nyalon itu ke bapak. Bapak kan ya karo HP siap. Ya. Jadi kurang pernah ya. Karena kayak gitu. Karena apa? Sejatinya suami istri itu harusnya jadi sahabat, dan kata kunci dari sahabat itu curcol.
Dan bagi saya khairukum li ahlikum itu adalah ketika kita benar-benar bisa memuliakan. Dan ingat, tidak ada lelaki yang mulia ketika dia tidak memuliakan istri. Tidak ada lelaki yang mulia ketika dia tidak bisa dapat memuliakan istrinya. Dan ingat, percuma Pak, percuma Bu dapat pujian dari, ya enggak percuma sih, tapi kadang-kadang rasanya itu malah sakit. Dapat pujian dari tetangga, dari teman kerja, Masya Allah kita baik dan lain sebagainya, tapi anak kita, istri kita, suami kita, testimoninya buruk untuk diri kita. Karena itu yang benar. SG, yang kedua apa? Keluarga itu adalah bagaimana melipat gandakan kebaikan kala bersama. Bapak Ibu kan lagi bareng-bareng nih, harusnya berlipat-lipat. Karena coba saya mau nanya, yang bisa silakan angkat tangan. Door prize-nya apa ya? Satu tisu kotak. Selalu ada. Oh, door prize-nya mana ada ya? Langsung dapat door prize. Jomblo itu kesempatan dapat surga ada. Menikah ada. Jomblo kesempatan terjerumus ke neraka ada. Yang menikah juga ada. Apa yang paling membedakan antara jomblo dan yang menikah? Yang jomblo itu nggak punya, tetapi yang menikah itu punya. Silakan Bu, dijawab. Pak, monggo. Door prize-nya apa? Mobil Lexus, tetapi miniaturnya saja. Monggo. Silakan Pak. Nih, bapaknya yang jawab. Kasih mic Ustaz. Apa Pak? Yang paling mencolok. Monggo. Pokoknya salah benar ya door prize ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau dari sudut saya, perbedaan antara jomblo sama yang sudah resmi intinya seperti itu. Yang jelas pertama ini dari hukum Pak. Kalau jomblo itu nggak punya hukum menurut saya. Kalau yang sudah resmi itu punya dasar hukum yaitu surat nikah Pak. Seperti itu yang sudah resmi. Tapi masalah jomblo ini yang jelas istilahnya seperti panggilan cara Pak, bebas. Wah kemana-mana ya saya jomblo kok seperti itu. Ya mungkin ada rasanya itu aja Pak dari segi hukum ya. Kalau yang sudah resmi itu pasti ada surat nikah seperti itu. Dan kalau jomblo itu nggak ada SIM-nya seperti itu. Ya mungkin itu aja dasarnya Ustaz. Oke, siap. Terima kasih kurang lebihnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa tadi Pak siapa Pak? Pak Budi. Oh Pak Budi nanti bisa pilih yang gede atau yang agak ini apa yang agak panjang ya? Silakan. Oh adik ini dek, satu ambil dulu dek. Masya Allah. Bismillah. Wah. Saling dulu dong. Kau satu saling. Ya, Masya Allah. Makasih Pak Budi. Jadi ya, semuanya pendapat benar. Pak Budi tadi juga benar. Tetapi yang paling membedakan, saya pakai ala Rasulullah SAW. Rasul pernah menyampaikan, Rasul bersabda, kulla syai'in, segala hal, laisa fihi dzikrullah, yang di dalamnya tidak ada activity mengingat Allah Subhanahu wa taala, fahuwa lahwun, itu semuanya dianggap sendagura wal la'ib. La'ib itu permainan. Ada istisnanya, ada pengecualinya, kecuali 4 hal. Salah satunya mula'abah. Mula'abah itu apa ya? Bahasanya paling enak, relax antara suami dan istri. Nih, kenapa saya pakai dasar ini? Karena apa? Jomblo itu, coba paling enak ibadah ini. Asal tidak di sini udah pada nikah atau ada yang masih jomblo? Banyak yang jomblo. Ini ibadahnya jomblo tuh enggak? Nah, pas saat jomblo, ibadah yang paling enak menurut Ustaz apa Ustaz? Loh kan saya harus tanya yang jomblo, kan bapak udah nikah tuh enggak? Enggak usah sibuk pegang kamera gitu kan? Misalnya ini, saat ini pembicara. Mau pegang apa Ustaz? Kan kamu ibadah banyak. Apa menurutmu yang paling enjoy, paling asik kamu jalankan saat kamu masih sendiri? Ustaz? Ya jangan nanya lagi, saya nanya loh, jangan malah nanya. Ustaz, tolong kasih mic Ustaz, biar jelas. Nanti kita bandingkan.
Ya. Ibadah. Ustazah sekarang lagi sendiri, alias single woman, alias pakai asmara, terus benesu bisa gak ngomong. Nah, ustazah kan mesti beribadah kepada Allah ya. Paling asik dari ibadah-ibadah yang ustazah lakukan itu apa? Yang paling kacauan banget apa sih? Satu ya sebenarnya. Alhamdulillah minasyaitonir suwi banget jalan. Baca Quran. Nah, baca Quran kan? Bener. Baca Quran beliau asik, masya Allah. Kalau menurut yang nikah nggak asik jelas Pak. Di pernikahan itu Allah Subhanahu Wa Taala ini sampai berdoa, sampai gak paham, nemen. Allah Subhanahu Wa Taala berikan sama kita. Kita itu bisa mengakses pahala Allah lewat jalur asyik dan nikmat. Asyik dan nikmat. Kalau nggak sampai gak paham nemen. Istri saya sekarang di Semarang. Karena orang tua saya mertua, karena anak tunggal istri saya. Dan kalau menikah sama anak tunggal itu enak, mesti dapat warisan. Alhamdulillah. Ini perlu dicatat ya. Harus habis lagi. Itu, tapi nggak enaknya kayak gini kalau pas sakit harus nunggu, ya kan? Karena saya juga nggak tinggal di Semarang. Itu, masya Allah, saya rindu saja, rindu tok. Itu pahala. Kalau mbaknya, ayo ustazahnya harus baca Quran. Wassalamualaikum kasih das. Tapi kalau kita coba jenengan mandang istri pahala, pakai nafsu tambah pahala. Saya keras nih pagi ini. Ala Rasulullah SAW. Nah sayangnya hari ini istri belum dimanfaatin semuanya. Coba kadang-kadang saya nanya ada yang sudah 20 tahun berkeluarga, Pak panggilan saya ke istri apa adik atau kalau mbak? Oh itu kan mbak juga. Kayak gini ala Rasul, ala Nabiin. Mana ala Nabiinnya? Masya Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Ini saya juga sedang belajar. Yosi sangat jauh dari yang namanya ide. Jauh banget. Saya juga menikah baru 14 tahun. Saya baru 14 tahun. Makanya Bapak Ibu yang saya takdimi, yang saya muliakan, benar-benar ini itu apa ya? Simple dan jenengan paham. Allah itu lagi ngasih jenengan pahala itu kalau di rumah itu luar biasa, rindu. Bahkan kalau saya kalau malam, jenengan insya Allah makomnya lebih atas daripada saya. Saya kalau malam suruh mijitin istri kadang-kadang males saya. Tapi saya langsung teriak ibadah. Yang bisa membuat saya semangat cuma itu. Karena kalau berarti malam-malam suruh mijitin, pray. Wong lanang wis kesel wong mijitin. Tapi masya Allah, dawai Nabi, khairukum li ahlikum. Seperti itu. Makanya Bapak masya Allah kadang-kadang mau nyetrikain jilbabnya itu. Nanti kapan-kapan istri saya tak bawa ke sini lalu. Istri saya nggak pernah nyetrika baju saya. Yang nyetrikain baju istri saya. Itu senangnya bukan main. Makanya Pak, ingat, tugas ibu itu pokoknya cuma 3, nggak boleh lebih. 1 hamil, 2 ngelahirin, 3 nyusuin. Selain 3 itu, seneng banget ini. Termasuk pengasuhan anak, itu juga bukan tugas bapak bu, tapi tugas berdua. Tugas berdua. Kalau ibu saya sampaikan tugas pokoknya 3 kemudian nggak mau masak, terus gimana mau jenengan dapat ridhonya suami? Ya harus masak. Tapi masak ya orang terus-terusan. Suami juga kadang-kadang bisa masak, raketan, mie goreng. Alhamdulillah. Coba, ibu coba kalau dimasakin sama suami bahagia nggak? Enggak. Kau sudah jawab, kue atau apa? Repot. Ustazah maaf ya Ustazah, jangan ganjilan nanti loh. Saya doakan bulan Desember Ustazah. Amin. 25 Desember insya Allah. Amin. Semua ini saya berpikir. Ini kok jika ini MC deh. Jadinya seperti itu Pak, Bu, serius. Saya takutnya apa, Bu?
Kalau sekarang masih dititipin bapak, bener-bener kalau bapak kadang-kadang agak nggak ngenakin dan yang penting masih dititipin dulu. Bapak juga gitu, sekarang masih dititipin ibu, bersyukur. Jangan sampai kita itu gelisah kepada yang belum dititipin sama Allah. Tetapi harusnya kita gelisah yang sudah dititipi tapi belum kita syukuri maksimal, yaitu suami dan istri. Makanya Masya Allah, ya kadang-kadang itu kan, ini loh Pak, ibu itu kadang-kadang, ini tak wakili loh. Kadang itu pengen sehari tanpa anak jangan gendong diri. Ibu biar pedicure, manicure dan cure. Pengen sehari itu loh, sehari itu. Karena apa? Lelaki itu kalau nikah masih bisa bebas kemana-mana. Loh kalau ibu-ibu, oh Masya Allah, nyari buat pengajian loh, Masya Allah Pak. Betul ibu, tak elani gini Faham. Tuh, makanya Masya Allah. Let's get, jadinya itu benar-benar. Makanya khairukum li ahlikum ini fahami. Semua ekspresi kebaikan, semua ekspresi yang baik-baik, semua ekspresi yang positif kepada keluarga itu merupakan ajran aziman, pahala yang sangat besar. Wes, udah kesuwen, enggak apa-apa Bu. Kalau nggak gitu nanti malah menyeramkan kalau anak cilik diem aja ya, bukan anak kecil. Makanya yang terakhir nih, yuk kita baca arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan nanti kalau jenengan mau praktekin serius, happy mom. Makanya bapak kalau pengen anaknya Masya Allah itu soleh dan soleha, kata kuncinya adalah menservis ibu dengan service excellent. Betul Bu? Betul. Bapak langsung medres lapor ke SBT besok rasa ngundang Mas Yusi. Gak ada yang cur. Yuk bareng-bareng yuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yuk. Nadanya SBT saya nggak tahu kan, kadang-kadang ada nada saya bisanya gini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqbala ba'duhum ala ba'din yatasaalun. Selain bapaknya sama ibunya yang datang pasangan lagi putih Pak. Aduh. Bapak yang biru datang sama pasangan. Oke, saya boleh Pak minta Bapak di depan saya sebentar ya sama anak. Nah, ibu merapat ke Bapak coba. Bu, istrinya yang mana? Jangan sampai salah. Bahaya salah. Bu jangan cemberut gitu loh, tak suruh deket suaminya malah cemberut. Nanti prakteknya kayak gini langsung praktek. Ya Pak sama istri berhadapan-hadapan duduk sila yang enak. Yang saya agak nyingkir dulu saya takutnya saya jadi pengganggu. Ya Allah, Masya Allah. Ditatap aja Pak, nggak apa-apa Pak, pahala loh Pak. Iya, semua ini loh, besok pokoknya harus berjuang. Saya coba ibu mesti baper maksimal. Saya juga baper Bojonegoro Semarang. Harusnya bersama saya. Gini, nanti ingat pertanyaan saya semua jawab. Bapak sama ibu yang di depan sabar dulu. Dilihat Bu nggak apa-apa Bu, dilihat nggak usah malu, ngurus resmi. Terus ada surat izin tadi ya, Masya Allah ya. Terus pokoknya Ustadz MC pokoknya nggak usah mengganggu dia. Jadi gini Pak Bu, saya kalau minta 2 pekan sekali saja, waktu 15 menit untuk keluarga, boleh atau boleh? Menurut Bapak Ibu 15 menit itu lama atau sebentar? Oke, sip ya, berarti mau semua. Rumusnya tadi sudah disampaikan kayak gini sebelum Bapak sama ibunya praktek ya.
Masya Allah, ini tidak orang lurus. Iya, ngomong-ngomong gak apa-apa. Saya ini mau tukang ngerjain dulu. Ya, gini. Allah Subhanahu wa taala gambarin di dalam surah As-Saffat. Menggambarkan penduduk surga. Penduduk surga itu respect, tidak ada yang enggak respect. Apalagi panjenengan sama istri, panjenengan sama suami, harusnya respect. Ketika dipanggil apa dan lain sebagainya harusnya respect. Tetapi tidak hanya respect, penduduk surga itu biasanya punya kebiasaan ngaten iki, Pak. Bu, saling berhadap-hadapan. Oke, Bu, diulang. Saling apa, Bu? Bapak serasa diulang suwidik suaranya gak kerungu. Ibu diulang sekali lagi pakai hati, saling ngomong. Siap, belum saya emosi Bu ya. Oke, selain berhadapan-hadapan, tidak hanya berhadapan kayak gini, tetapi yatasaalun fa aqbala ba'duhum 'ala ba'din yatasaalun, saling bertanya. Makanya saya minta nanti 2 pekan sekali, saya nggak minta sepekan sekali. Posisi ibu sama bapak kayak bapak ibu yang ada di sini berhadapan-hadapan kayak gitu. Pertama saling lihat-lihatan dulu nggak masalah. Kemudian nanti langsung praktek. Ustaz kasih mic Ustaz, tolong kasih mic. Saya pengen tahu nama bapaknya dulu. Bapak namanya siapa? Taufik Ustaz. Pak Taufik, terus ini Bu Taufik. Retno, siap Pak Taufik dan Bu Retno. Nah, Pak Taufik nanti, ini kan nanti langsung kalau kita nunggu beliau praktek, kita malah pengennya pulang, Pak. Serius, pengen, ya kan? Ya, nanti ini posisinya udah seperti ini, ya kan? Biasanya kalau ngomong, biasanya awal-awal tuh kaku, nggak bisa saling pegangan. Ya posisinya kayak gini. Kalau ini kan kakunya bukan karena sungkan, tapi karena nggak enak sama kita. Berempati beliau, Masya Allah. Nanti yang nanya pertama adalah Pak Taufik dulu ke Brutno. Dek, iya. Umi, ngopolah. 2 minggu ini aku kok pengen denger mangkelnya Dek Retno atau nggak enaknya Dek Retno ke Mas Taufik itu apa? Sampaikan ya 7,5 menit buat Dek Retno. Jadi kan Pak Taufik saat menyampaikan itu nanti setelah dijawab tidak boleh menjawab, pokoknya hanya dengerin. Wabut nih, Bu Retno siap-siap di sini buka catatan, ya. Dan Bu Retno menyampaikannya dengan penuh cinta, walaupun menyampaikan mantel. Iya kan? Kemarin sih Papa gak jemput aku kayak gini. Kadang-kadang istri itu yang jadi tekanan batin bukan hal yang besar, bukan dikasih uang, tetapi apa? Kurang ini, kurang itu dan lain sebagainya. Dan nanti Bu Retno menyampaikannya dengan penuh cinta, walaupun awal-awal biasanya agak bentar, agak emosi. Kalau nggak emosi biasanya takut. Habis itu nanti gantian 7,5 menit kemudian Bu Retno nanya, Mas Taufik, 2 pekan ini punya ganjelan ke saya itu apa? Nah ini ibu-ibu biasanya itu habis nanya kayak gitu kita menyampaikan dijawab. Ibu-ibu nggak boleh jawab, cuma diam dengerin Bapak. Karena kayak gini, ini adalah fokusnya adalah konfirmasi. Konfirmasi. Ustaz, mic-nya masih sama Pak Taufik? Kasihkan Bu Retno, kasihkan Bu Retno. Bu Retno saya mau nanya, ini terakhir, perhatikan. Prakteknya kayak tadi ya, Pak Berada. Bu Retno, kalau Pak Taufik lagi marah, biasanya jenengan ngapain? A, ditinggal. B, diam saja. C, terserah. Mau dijawab? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Ustaz. Iya, siap. Diam. Oke, sip ya. Diam. Kira-kira Pak, kalau jenengan lagi marah didiemin senang atau enggak Pak? Enggak lah, Ibu, dengerin. Lelaki itu memang kalau lagi marah senang, memang didiemin senang daripada diomelin. Bapak enggak cerita-cerita sama aku, cerita dong Pak tertutup. Karena lelaki itu, musuh aku lemah cerita sama kamu. Itu lelaki. Makanya saat marah, ibu berlebihan tapi minimal 3 ini kopi atau teh. Dan ingat, di rumah itu harus ada mihrab.
Tahu mihrab? Mihrab itu satu tempat di rumah yang di situ tidak dipakai buat dunia, tetapi dipakai buat berkhulwat sama Allah Subhanahu wa taala. Satu sajadah aja. Bapak ketika marah, Pak Taufik ketika marah, Bu, mesti kan pernah marah Pak Taufik kan? Nah, ya kalau Pak Taufik gak pernah marah, ini yang ngisi Pak Taufik, Masya Allah. Biasa salah, ya kan? Nanti Bu Retno nyampaikan, Mas, kesana loh, udah tak kasih, atau di tempat kerjanya, udah tak bikinin kopi, itu mesti ada. Nah sekarang, Mike dikasihkan Pak Taufik. Saat Bu Retno marah, biasanya Pak Taufik ngapain? Masih enak ini. Apa Pak Taufik? Kalau saya diem dan cari tempat. Diam dan cari tempat. Sip. Oke. Padahal perempuan Bu, kalau jenengan marah didiemin tambah marah atau tambah selesai? Tuh. Coba dengerin. Ini tak kasih cara mujarab. Ini ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nih. Jadi saya sampai berdiri boleh nih? Nih. Jadi nanti kalau istri marah, biasanya kan Pak, gitu ya. Pak Taufik, Fahmi, Bu Retno juga pernah punya marah. Ketika Bu Retno sudah mulai sampai ngomongnya, itu sampaikan ini, Ibu ada yang mau disampaikan lagi. Yang keluar. Karena apa? Perempuan itu gak butuh solusi, cuma butuhnya didengar, betul? Masya Allah. Apalagi terkait anak itu, Pak, kok ganteng anakmu tuh, arep TS, arep pompo dan lain sebagainya. Ini saya sampai berdiri saking semangatnya loh. Karena Pak Taufik mau dijadikan. Siap. Tapi ketika Bu Retno udah ngomong lagi, biasanya ngomong nggak ada titik, nggak ada koma, ini gini lagi, sampai lagi. Tolong jangan langsung ditanyakan, ada yang bisa nggak? Coba di pundak kirinya atau pundak kanannya, jenengan sentuh. Kalau Bu Retno masih kayak gini, itu tanyakan lagi. Ada yang mau disampaikan lagi, yeah. Itu harus sampai selesai. Karena kalau langsung dicium, langsung dikasih uang, memang diam sementara. Tapi setelah itu ngomong ke temannya, update TikTok, Twitter, dan lain sebagainya. Alhamdulillah, Pak Taufik. Tapi ketika Bu Retno udah diginiin, kemudian Bu Retno udah agak gini, saatnya bergerak. Saatnya adalah ngomongnya gini, Dek, makasih ya, aku salut sama kamu, udah mau ngomongin ganjilan ke papa. Itu Bu Retno langsung tidur. Serius kalau tanya kayak gitu. Istri panjenengan Pak digituin. Serius. Ini saya nggak mau berulang-ulang lagi. Nanti jadi pas ketika nanti ada takbir kesini lagi, kita babnya lain lagi. Nah, setelah udah minta maaf, istri pusing gini Pak. Belum tahu nanti. Gayanya pakai kan? Setelah itu kesempatan yang baik untuk apa? Nih, kalau biasanya saya nyium keningnya sama ubun-ubunnya tak beda. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairu ma ja'altahu. Apa yang saya doakan saat di awal pernikahan saya ulangi. Jangan doanya Bapak salah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul. Ngomong ru'yah. Istri kayak dianggap kerasukan jin. Itu Pak, serius. Ibu langsung leleh. Dan saat leleh itu kesempatan kita untuk meluk. Dipeluk coba diangkat dikit, jangan dibuang Pak. Turunin. Serius. Efeknya akan lain. Besok itu nggak usah dikasih uang bulanan seminggu, saya tahan gitu. Tapi setelah seminggu emen, Mas duitnya begini. Terus ya, ibu-ibu, untuk berjuang berhadapan-hadapan kayak gini susah atau susah? Susah. Makanya kenapa saya? Dan ini kalau yang sudah praktek berhadapan-hadapan besok, coba 1 menit, misal Bu Retno sama Pak Taufik tak suruh berhadapan-hadapan, kadang-kadang nangis. Saya tuh pernah di training, cuma tak suruh saling melihat, itu sampai nangis. Karena ingat dosanya, ingat kurang bakti kepada suami. Terus itu Pak Taufik sama Bu Retno boleh ya, pokoknya cium tangan dulu lah sama Pak Taufik. Monggo. Ya Allah, cium tangan ya. Itu tampak mesra, itu nggak apa-apa. Nah, musuh menengah. Oke, takbir, Allah Akbar. Oke, berpisah dulu Pak.
moga-moga ada forum apa ya? Ya memang khusus orang tua ini mantap. Makanya ibu-ibu saya doakan, ini rumus terakhir dari Yosi. Nanti kalau bapak diajak kayak gini susah, atau ibu di sini ada bapaknya yang rutin tapi ibunya malah susah. Ada? Hah? Itu jangan menyampaikan ceramah-ceramah enggak. Cuma gini aja. Ibu bilang gini, Pak, aku mau doa, tolong diaminkan ya. Kayak gitu aja. Kemudian ibu doa, hamdan syakirin, hamdan na'imin. Habis itu setelah itu langsung bahasa Indonesia. Ya Allah, pengen banget punya suami itu ketika ada pengajian SDTG Al-Mujahidin datang berdua. Amin. Tuh, yang aminkan siapa? Suami. Jadi kan kita mintanya sama Allah yang punya suami dan yang mengaminkan suami. Kalau kita request sama suami, bu, apa yang request sama manusia? Request sama Allah. Bapak juga misal ibu ini kehidupannya masya Allah makin hari jalur skincare sudah di kota itu iya udah panggil minta doa. Ya Allah pengen punya istri yang gaya hidupnya itu sederhana. Amin. Amin. Dan aja itu kalau dipraktekin insya Allah akan sedikit demi sedikit akan berubah. Yang penting rutin. Nanti insya Allah kapan-kapan moga-moga ada rezeki barokah ketemu lagi. Dan ingat Pak Taufik dan Bu Retno makasih banget. Dan kita sama-sama berdoa semoga keluarga kita benar-benar jadi sakinah mawaddah warahmah. Dan ingat tadi saya bilang doa di awal tadi, yang pertama tadi kan artinya gini, ya Allah aku minta tolong Engkau agar melakukan amalan-amalan yang Kau cintai. Dan ya Allah pengen banget rasanya dikasih tahu cara bagaimana sih bertawakal yang benar. Dan yang ketiga, ya Allah izinkan hamba ya Allah punya positif thinking, positive feeling, bahkan zero thinking kepada. Kalau seperti itu insya Allah akan mudah semua. Itu saja ibu-ibu, pokoknya prakteknya ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 15 menit. Ingat, jenengan semua sudah menyampaikan itu sebentar. Saya cuma minta 2 pekan, cuma tinggal berhadapan-hadapan. Anak diberi pengertian sebentar. Kalau anak masih kecil ditidurin sebentar, gak masalah. Kalau anak belum paham, di sekitarnya gak apa-apa. Tapi ibu ada kesempatan, ini loh, buang material, tahu ya bu? Ya, kerikil, pasir itu dibuang dulu ke suami yang buang. Dan suami juga bilangnya ke istri. Insya Allah ibu akan sehat walafiat. Dan terakhir banget, ciri ibu sehat itu pak, 1 banyak ngomong, kedua dari banyak ngomongnya selalu ganti tema. Contoh 3 menit pertama ngomongin Tupperware, 3 menit kedua ngomongin dasar wisma, 3 menit ketiga ngomongin perkumpulan orang tua SDTG Al-Mujahidin. Ngomongin tapi kalau ibu sudah mulai, ibu udah makan atau belum? Dah. Makan apa? Dereng. Kalau patah-patah ngomongnya, ini wajib segera dibawa ke unit gawat darurat karena beliau lagi sedang tidak baik-baik saja. Itu saja dari Yosi. Mohon maaf kalau ada salah, lebihnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kembalikan ke MC wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa akhiru da'wana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullah khairan kepada Ustaz Yosi yang telah menyampaikan materi tentang keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kita beri 2 dari kalangan ibu-ibu dan 2 dari kalangan bapak-bapak. Monggo yang mau bertanya langsung angkat tangan. Ojek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Neni dari murid kelas 1 Al-Kindi, namanya Nafisa Khairina Safira. Ustaz, saya mau tanya. Saya pernah dengar ada ustaz bilang kalau istri kerja
gimana ya Ustaz? Mohon solusinya ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah. Jadi Bu, makasih. Yosi jelas hanya menjadi apa ya, rembuk usulan ya. Kalaupun itu tepat, ini hanya wasilah solusi. Makharij semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, ada yang ibu perlu syukuri. Karena apa? Anak dekat sama ayah itu hal yang hari ini sangat langka. Sangat langka. Itu disyukuri dulu. Karena apa? Apa-apa yang menjadi keinginan kita kadang-kadang belum dititipin sama Allah, bukan karena kita kurang ikhtiar dan kurang doa, tapi bisa jadi kurang syukur dan kurang kita bertobat kepada Allah. Cuma itu. Nah, kemudian yang kedua, kalau tadi ada seorang asatid menyampaikan ro'yuhu ya, menyampaikan kalau istri kerja kurang berkah, yaitu terserah dia. Tapi kan nggak bisa semuanya dianggap template sama. Kalau bagi saya, kata kuncinya di sini Bu. Istri boleh bekerja asal apa? Ada izin dari suami. Tetapi beratnya adalah, masuliannya adalah seorang istri ini tidak hanya harus sukses di rumah, tapi juga sukses di pekerjaan. Karena semuanya amanah. Karena semuanya amanah. Makanya itu dirembuk. Karena memang jalur rezeki itu yang paling berlipat-lipat memang dari suami Bu. Tapi kan terkadang ada tipikal. Pertanyaan saya, jawab semua Bu ya. Antara yang kerja dan ibu rumah tangga, sering bosan yang mana? Mesti ibu rumah tangga. Dulu aneh bersotel, wajan, kompor. Bapak-bapak kadang harus paham. Memang yang lebih berkah ketika jenengan yang kerja sendiri. Tetapi ketika ibu cuma di dapur, dan apalagi di dalil, Masya Allah, fil jannah fil matbah, surga itu ada di dapur. Yuk benar, gak ada yang salah. Tetapi itu Pak, kebosanannya luar biasa. Karena apa? Ibu-ibu itu Pak, bayang Pak, ya Allah, refreshingnya gak ada belas, akhirnya stres, mumet ya, Masya Allah. Tapi kalau kerja itu kan kadang-kadang ketemu temannya, gak enak dan lain-lain. Semuanya punya plus dan minus. Tapi kalau saya memang, istri saya ya gak bekerja, karena kerjanya sudah banyak. Ibu rumah tangga bisa kayak. Tapi kalau jenengan memang pengen kerja dan lain-lain, yang penting didiskusikan sama suami. Tapi kata kuncinya di dua itu, ya di dua itu. Tapi ingat, yang tidak bekerja sekarang juga masih bisa kerja online. Tutulan jilbab, Masya Allah, Masya Allah, luar biasa. Kadang-kadang sekarang para bapak-bapak, para ikhwan itu juga tutulannya jilbab, orang tutulannya sarung, tutulannya tetap jilbab. Karena bapak-bapak kan paling punya sarung, punya peci paling 2 cukup. Ibu-ibu, ngapunten, sepatunya ada berapa jenis Bu? Dari istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Pak, gue loh, aku kadang-kadang serius itu, Masya Allah. Yuk ketemu Ustaz tadi Hidayah, meneh, Masya Allah. Ya, jadinya itu Bu. Nah, kalau soal bapak sama anak tadi wajib disyukuri. Nah, pertanyaannya adalah, caranya, makhoritnya, solusinya dari saya, tolong minta bantu bapak. Pak, buat aku tolong sama anakmu ini, kan anak udah menganggap bapak superhero itu bagus. Kok aku sering dipisahin yang baik-baik di depan anak. Yang bisa itu cuma itu. Kadang-kadang ya, keluarga itu akan baik-baik saja ketika apa? Menurut riset psikologis itu, ketika masih ada positive illusion. Misal ibu-ibu saya tanya, apa kebaikan bapak? Itu ngomongnya cepat, tus. Kan? Kadang-kadang kalau ditanya kebaikan suaminya, saya mikir, nah itu kan. Tapi kalau ditanya keburukan suami, isen, Masya Allah. Makanya ibu minta tolong bapak itu menceritakan kebaikan ibu ke Mbak Nafisa tadi pas ketika nggak ada ibu, pas 4 mata. Serius bisa jadi makhluk. Aku itu bangga sama ibumu karena ibumu kayak gini. Itu insya Allah akan membaik dan akan balance. Tapi tetap serius, ibu perlu berbangga karena anaknya perempuan Bu. Nah, anak perempuan yang dekat sama bapak besok sampai nikah
Dia itu kalau milih calon suami itu nggak jauh-jauh dari tipe yang bapak suka. Nggak akan ngeluntangnya, nggak akan jauh. Ya, jadi itu yang perlu disyukuri. Nanti coba disampaikan, nggak tahu suami nggak tahu. Enggak, nanti disampaikan Bu, Masya Allah bulan depan jangan lupa ngajak suami nih Bu. Pokoknya digeret nih cara ini, Masya Allah. Pembicaranya siapapun, ya pembicaranya siapapun, pokoknya seperti itu. Silakan diikhtiarkan. Tugas kita, zona kita hanya berusaha, solusi, hasil kita titipkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Monggo. Monggo dari kalangan bapak-bapak mungkin tanya-tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama saya Leni Ardi Nugroho, wali ayah dari Rauf Hamizan. Pada kesempatan ini saya mau bertanya. Yang pertama, tolong nanti dijelasin tadi yang pas berarti sama gitu ya. Yang mana? Bisa. Yang Kulla syai'in laisa fihi dzikrullah. yang artinya tadi sesuatu harus dikarenakan Allah tadi. Sesuatu harus karena Allah, kalau tidak sia-sia tadi. Oh iya, yang tadi kulla syai'in laisa. Yang pertama itu. Yang kedua terkait dengan keluarga yang ideal ya. Jadi kalau kami ini kan kita, kebetulan saya dengan istri itu kan punya latar belakang yang berbeda ya, mungkin gitu. Jadi kalau saya ini kan ya agak sedikit pemikir itu dari segala pekerjaan apa menuntut untuk seperti itu. Jadi bikin peraturan macam-macam. Jadi lebih ke analisis gitu, terutama kehukuman. Kalau istri saya ini kan tipenya qanaah, zuhud. Jadi ketika, tapi kami selalu bisa bersama gitu. Karena ini udah komitmen sejak awal. Saya itu kalau melihat dia itu berbeda gitu. Sejak pertama kali melihat. Ibu ada di sini, Pak? Ada kayaknya. Awas dipegangin nanti terbang. Biar usianya lebih tua dari saya gitu. Jadi pada titik-titik tertentu itu karakter saya muncul gitu ya. Dan kadang-kadang pada titik tertentu nggak ketemu gitu. Bawahnya gini. Jadi atas nama, kalau bahasa saya membahasakan ini, jadi atas nama tanggung jawab dia bisa bicara A sampai Z dengan saya. Tapi atas nama keadilan dia nggak bisa berbicara dengan keluarganya. Jadi pada titik tertentu itu ya clear, coba terungkap ya sudah gitu ya. Jadi pada titik tertentu dia bisa A sampai Z berbicara dengan saya atas nama tanggung jawab, tapi atas nama tanggung jawab, atas nama keadilan dia nggak bisa berbicara dengan keluarga istri saya gitu, contohnya seperti ya. Kalau menurut pendapat Ustadz bagaimana gitu? Ya, sekian. Siap. Terima kasih. Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lili Ardi Nugroho. Ardi Nugroho. Ya, Masya Allah, menarik banget. Jadinya gini, Pak. Bu, yang paling susah di dalam pernikahan itu, selama saya intinya nan suka sama guru saya itu adalah bagaimana seorang suami mencintai istri dengan gaya istri. Kan kebanyakan seorang suami mencintai istri dengan gaya suami, kan nggak bisa kan? Dan seorang istri mencintai suami dengan gaya suami. Nah, dan malah kalau karakternya berbeda, Pak, ini Masya Allah, ini mantap. Dan kalau tadi dibilang jangan lebih tua, makanya lebih senior. Istri saya juga 5 tahun di atas saya. Alhamdulillah. Bahkan anak ustaz saya baru 51 tahun, cucunya udah 14. Saya berguru sama beliau luar biasa. Jadi kalau saya jadi pengen nangis saya kalau ingat ustaz saya, karena banyak sekali jasa beliau ke saya. Tiap saya ada
intinya apa ya, hal-hal yang berat di keluarga, saya nggak mau malah ikut seminar jelibat-jelibat pengajian itu tetap saya ikuti, tetapi saya biasanya cuma izin tidur di tempat guru saya karena saya pengen liqa'u awliya. Saya ingin bertemu dengan orang-orang yang la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun, yang benar-benar dekat sama Allah. Karena apa? Vibrasi orang soleh, vibrasi ini pun apa? Getaran perasaan orang soleh itu luar biasa. Makanya ketemu sama orang minas salihin was salihat ini luar biasa. Makanya Pak, PR-nya nanti biar nyatu, nanya aja sama ibu, Bu, pengennya ibu itu kalau bapak mengekspresikan cinta sama ibu itu seperti apa? Itu kadang-kadang sudah seperti saya misal 14 tahun menikah bahkan lebih, itu kadang-kadang belum paham. Itu harus ditanyakan. Karena kita nanti bahasanya daripada meraba-raba terus, karena berbeda-beda. Saya pernah, karena saya menikah itu semester 4, pas ketika kuliah di Universitas Gedung Manten ya UGM. Di Gajah ini Gedung Manten, karena mantan semua itu saya pas ketika awal-awal nikah istri saya minta, kalau saya nggak salah itu minta mesin cuci di kos-kosan. Jangankan mesin cuci, uang udah nggak ada, cuci udah nggak ada bener-bener. Saya bayar SPP aja udah wala haula wala quwata. Karena saya nikah juga wasilah uang minhah, dikasih sama Dikti pas ketika kuliah di Mesir, jadinya beasiswa. Nah, pas ketika itu saya ya ngomong belum bisa deh, ini kecewa itu. Nah, tapi saya ngumpulin uang, pasca 3 bulan saya nggak nanya ke istri, nggak konfirmasi ke istri, nggak nanya, saya tiba-tiba langsung beliin mesin cuci itu. Langsung saya beliin, datang ke kos, tadi aku kos, bukan rumah, bukan kontrakan, tapi ternyata istri bilang, loh saya sekarang butuhnya kulkas. Nah, kan repot. Nah ini, makanya nanti jenengan nanya Pak, dan lihat setan itu nanti deketin lelaki itu Pak. Kalau mau nanya kayak gini kadang-kadang kita tuh punya gengsi tinggi, tanya aja nggak apa-apa. Bu, bapak takutnya salah, udah merasa mencintai ibu, tapi ibu belum merasa dicintai. Wah, ibu-ibu nanti ini sauman saya di sini. Masya Allah, luar biasa. Ini kepaksa ngomong ini. Misalnya itu Pak, jadinya nanti enak. Jadi nanti ini balance-nya luar biasa. Dan jenengan patut bersyukur Pak punya istri yang wes zuhud kok aja. Ya Allah, gombal mulai ibu-ibu lihat. Ini di skincare Indomaret itu udah alhamdulillah ya, Masya Allah. Itu luar biasa. Makanya itu satu. Dan tadi hadis yang saya sebutkan itu kulla syai'in, segala hal apapun itu, laisa fihi dzikrullah, yang di dalamnya itu menurut kita secara zahir kita lihat, secara pemahaman kita mengerti itu tidak ada aktivitas mengingat Allah, itu disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, fahuwa lahu, itu dianggap perbuatan yang sendagura, sama lain permainan, ini sia-sia. Nah, ada 4 hal. Nah, salah satu yang itu menurut kita secara zahir itu kayak bercanda, tetapi sama Allah tidak dianggap bercanda, ya, itu adalah apa? Bercandanya seorang suami dengan istri. Makanya tadi saya menyampaikan bapak sama ibu kalau sudah nikah itu kan separuh nasib agamanya didapat. Dan jangan memahami separuh nasib agama itu pas jomblo 50%, kemudian setelah menikah 50%, habis itu 100%. Kalau jangan ditulis sampai enak tenang, enggak. Tetapi masih baliyata kifil sirdaki, disuruh bertakwa di separuh kemudian. Makanya di situ Pak, tadi saya menyampaikan keunggulannya yang menikah ini, Allah itu kasih akses yang mantap. Bahkan tadi saya menyampaikannya asyik dan nikmat untuk mengakses pahala dari Allah. Dan ini tidak bisa dinikmati oleh para jombloan dan jomblo mati. Misal tadi kayak Pak Taufik sama Bu Retno,
Misal tadi nggak bertanya, tapi terkadang Bu, kalau tilawah suami istri itu, kalau mau hafalan monggo, terserah, tinggal pegang gitu. Pegang ini loh Bu, satu tangannya di bawah, satu di atas gitu. Kan enak itu. Baca Quran sambil pegangan. Misal ini, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Enak itu. Ya kan? Bisa ganti loh. Udah, aman lah ya. Aman ya. Ini dipraktekkan kan. Itu serius, itu kan simple, tapi kita harus dodok neng Lombok, neng Turkiya dan lain sebagainya. Di rumah loh, dek-dekan bisa. Kalau nggak hafalan, nggak masalah. Satu tangan megang mushaf, yang satu saling berpegangan. Itu yang namanya melipat ganda. Dan yang kedua, tadi apa ya pertanyaan itu? Selain satu zuhur, nah itu sudah Pak ya? Ada satu lagi kan? Iya tadi, kalau pengen ibu itu bisa dipahami tadi, agar menyikapinya mungkin sesuai dengan keinginan Bapak nanya dulu, Dek, Mas kan pengennya kayak gini, tapi yang Mas rasain kok kayak gini. Nah, nanti istri tahu Pak. Loh gimana? Aku kan juga pengennya dicintai kayak gini. Nah, nanti insya Allah akan ketemu. Ini gue sing pundi ya, assalamualaikum kok meter mawon ini. Bu, udah meneng kabeh. Lo kleru lho bapaknya. Bu, nggak ada yang ngaku. Pak sing pundi Pak? Malu ya, mungkin malu ibu ya. Oke, pokoknya sebut aja Pak siapa tadi? Pak siapa? Pak Adi, Bu Adi lagi malu. Mungkin nanti langsung praktek gitu. Pokoknya yang paling enak itu, aku ngerasain kayak gini. Aku pengennya gini. Itu ingat, ini susah. Kalau latihan yang pertama-tama ya, apalagi doa tadi Bu. Apalagi yang doa anak, kan nggak hanya orang tua, anak doa. Ya Allah pengen Habib yang nggak pelit. Beli ini, kan kita ngamini Pak Joa, amin, repot ya. Itu bayangin, kan anak juga minta gantian, dan anak-anak itu perlu panggung, di rumah itu perlu panggung untuk juga menyampaikan sesuatu. Itu Pak, dicoba yang paling susah, emang seperti itu. Bapak mencintai istri dengan gaya istri, atau yang di istri tentunya di yang tidak benar-benar dilarang oleh syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu Pak. Oke, jazakumullah khairan. Untuk pertanyaannya kami tutup karena 5 menit lagi sudah salat zuhur. Oke, jazakumullah khairan kepada Ustaz Yasi yang telah menyampaikan ilmunya. Semoga yang hadir di sini ataupun yang mendengarkan kajian pada hari ini bisa menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan juga bisa menjadi keluarga ala Rasulullah SAW. Sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustaz Yasi.